Remember the name, Veda Ega Pratama. Kalimat itu tiba-tiba keluar dari mulut komentator saat balapan kelas Moto3 World Championship di Thai Grand Prix. Padahal, beberapa menit sebelumnya, banyak penonton mungkin masih bertanya-tanya, ini siapa sih Veda Ega? Maklum saja, dia bukan pembalap lama, bukan juga juara dunia. Dia bahkan rookie. Balapan Grand Prix baru pertama kali. Tapi anehnya, justru disitulah masalahnya. Karena rookie ini langsung bikin banyak orang kaget. Balapan digelar di Chang International Circuit, Buriram. Lintasan yang terkenal panas, cepat, dan cukup kejam untuk ban motor. Di kelas Moto3 sendiri, balapannya sering terlihat seperti rombongan motor pulang kondangan. Rapat, mepet, kadang jaraknya cuma beberapa sentimeter. Sedikit salah, langsung berubah dari pembalap jadi penonton. Nah, di tengah rombongan yang super padat itu, tiba-tiba muncul satu pembalap dari tim Honda Asia Team yang kelihatannya tidak terlalu gugup. Padahal, harusnya gugup. Bayangkan saja, debut pertama di Moto3, tapi start dari posisi 5. Ini seperti pertama kali ikut ujian, tapi duduknya langsung di bangku paling depan. Saat lampu start padam, balapan langsung kacau. Motor meraung, pembalap saling berebut posisi, tim di pit mulai pegang kepala. Dan benar saja, di tikungan pertama, Veda sempat turun ke posisi 6. Biasanya, kalau rookie kejadian seperti ini langsung mikir, ya sudah deh, yang penting finish. Tapi Veda kelihatannya punya rencana lain. Beberapa lap kemudian, dia mulai naik posisi lagi. Satu pembalap disalip, lalu satu lagi, sampai pada satu titik, dia bahkan sempat berada di posisi 3. Iya, posisi podium. Penonton yang sadar mungkin langsung mikir, ini anak baru atau pembalap lama yang lagi nyamar? Tapi seperti biasa di Moto3, ketenangan itu tidak pernah bertahan lama. Menjelang akhir balapan, posisi berubah sangat cepat. Ada yang naik 2 posisi, ada yang turun 3 posisi. Dan Veda juga sempat turun lagi ke posisi 6. Nah, disinilah momen yang bikin komentator heboh. Di satu tikungan, Veda tiba-tiba menarik gas dan menyalip 3 pembalap sekaligus. 3! Kalau di jalan biasa, mungkin sudah diteriaki orang. Tapi di Moto3, itu disebut manuver kelas dunia. Komentator sampai spontan berteriak, "Remember the name, Veda Ega Pratama." Akhirnya, balapan dimenangkan pembalap Spanyol David Almanza, disusul Maximo Quiles dan Valentin Perón. Sementara Veda finish di posisi 5. Memang bukan podium, tapi untuk balapan pertama, itu sudah seperti debut yang sangat gila. Apalagi, banyak orang bilang motor Honda di Moto3 sedikit kalah dibandingkan KTM. Tapi Veda tetap bisa bersaing di depan. Ini seperti ikut lomba lari. Orang lain pakai sepatu mahal, dia pakai sepatu biasa. Tapi tetap bisa sprint di depan. Artinya, satu hal, dalam balapan, mesin memang penting. Tapi yang paling menentukan tetap satu, yang memegang setangnya. Dan di Buriram hari itu, seorang rookie dari Indonesia sudah memberi pesan kecil kepada dunia MotoGP. Pesannya sederhana, kalau suatu hari nanti kalian melihat nama ini sering muncul di depan, jangan kaget. Karena seperti kata komentator tadi, remember the name, Veda Ega Pratama. Oke gengs, jadi gini. Di Thailand Grand Prix kemarin, ada satu bocah 17 tahun yang bikin pembalap Eropa mendadak cek tekanan darah. Namanya Veda Ega Pratama. Kualifikasi dia 1 menit 40,877 detik. Selisih sama pole cuma 0,789 detik. Itu tuh tipis banget. Tipisnya kayak alasan cuma temen. Start dari posisi 5, strategis banget, karena dari situ bisa langsung numpang slipstream. Slipstream itu bahasa balapnya nebeng angin biar nggak bayar mahal. Masalahnya, di depan dia isinya pembalap KTM semua. Dan kita tahu, di kelas Moto3 itu, KTM sering kayak anak komplek yang larinya paling kenceng. Tapi, Veda santai.
Fastest lap dia 1 menit 40,334 di lap 5. Selisih cuma 0,106 detik dari yang tercepat. Artinya apa? Artinya dia bukan cuma numpang lewat, dia ikut ribut. Sekarang kita bahas top speed. Motor Honda tim Asia yang dia pakai, Honda NSF 250R, tembus 238,9 km per jam. Sementara KTM di depan bisa 240-an, selisih 2-3 km per jam. Kelihatannya kecil, tapi di trek lurus itu rasanya kayak kamu lari dikejar temen, dia pakai sepatu lari, kamu pakai sandal hotel. Tapi cerdiknya Weda, dia sering nempel di belakang pembalap lain buat manfaatin angin. Bahasa gampangnya, kalah power, ya sudah, numpang dulu. Dan hasil akhirnya, finish P5, 5 besar. Debut langsung 11 poin. Lebih gokil lagi, dia jadi pembalap Honda terbaik di seri itu. Rekan setimnya beda 37 detik. 37 detik. Itu bukan beda tipis, itu beda satu episode sinetron. Yang bikin salut lagi, dia ngaku sendiri kalau sempat struggle di manajemen ban. Push terlalu awal, ban mulai capek di tengah race. Ibarat baru gajian, hari pertama traktir semua temen, tanggal 20 mulai makan mie instan. Tapi mentalnya tenang, nggak panik, tetap fight sampai akhir. Sekarang, semua mata ke GP Brazil. Sirkuit baru buat hampir semua rider. Artinya apa? Semua sama-sama bingung. Dan kalau Weda bisa atur ban lebih sabar, dengan race pace yang cuma beda sepersekian detik dari yang tercepat, dengan defisit top speed yang bisa ditutup pakai otak, ya jangan kaget kalau tiba-tiba podium. Dan kalau itu kejadian, kita cuma bisa bilang, dari Thailand juga sudah kelihatan bang. Sampai jumpa di bedah data berikutnya. Semoga bukan cuma bedah data, tapi bedah podium juga. Jadi gini, bayangin kamu lagi ngantuk, slippery all the time, mata 5 watt, tiba-tiba lihat hasil P5, langsung melek, kopi kalah sama Veda Ega. Moto3 itu ya, bukan kelas ramah tamah, itu kelas siapa lambat, bye. Tikungan terakhir bisa kayak rebutan promo flash sale, semua nyelip, semua ngerem telat, semua pura-pura santai padahal deg-degannya kayak nunggu chat dibales.